5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan soleha, berjumpa lagi bersama Ustazah Eni Fitriani. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran TIK kita, yaitu tentang hardware, software, dan brandware. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu TIK dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Apa sih itu hardware? Hardware itu adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Jadi hardware itu adalah perangkat kerasnya ya, yang terlihat oleh kita. Nah, kita lanjut. Oke, ada macam-macam perangkat keras atau hardware. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, merupakan alat yang berfungsi sebagai memproses data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang selanjutnya, yang kedua adalah monitor, merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Dan yang ketiga adalah keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Dan yang keempat adalah mouse. Mouse merupakan alat untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Dan selanjutnya yaitu ada printer, merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Dan yang selanjutnya adalah CD-ROM, alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Dan yang selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah 3,5 inci. Dan selanjutnya adalah compact disk. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Dan selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Selanjutnya adalah scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Nah, apa itu software? Kalau tadi kita belajar dengan hardware, perangkat keras, yaitu sekarang kita software. Software adalah perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Nah, kita lanjutkan. Ada macam-macam software atau perangkat lunak. Apa saja? Yang pertama adalah pengolahan kata atau word processor, atau kita biasa kenal dengan Microsoft Word. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Selanjutnya yaitu ada namanya pengolahan angka, atau biasa kita kenal dengan Microsoft Excel. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Nah, yang ketiga yaitu ada pengolahan database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, gabungan angka, dan kata. Selanjutnya ada multimedia. Contoh aplikasi multimedia ada Winamp, Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. Kemudian juga ada Real Player dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi dan internet.
Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah Lab Link, PC Anywhere, Program Plus, aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting, dan messenger seperti internet, explore, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Glow Up, Bodywork, Science Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD atau gambar struktur, Rotel atau gambar rangkaian elektronik, kemudian ada juga Photoshop. Dan selanjutnya ada antivirus, software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan komputer. Contoh McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu brainware? Nah, brainware itu adalah pengguna manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka, peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Macam-macam brainware. Yang pertama adalah programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Dan yang kedua adalah administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Dan yang ketiga adalah operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses. Oke, nah itu tadi ya, kita sudah belajar tentang software, hardware, dan juga brainware. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.